Halo warga sekolah, apa kabar? Balik lagi bersama Mas Eka dan di channelnya Mas Eka tentunya. Ya, di video kali ini Mas Eka masih akan berbagi informasi seputaran tentang KJP Plus tahap 2 tahun 2024. Karena banyak banget yang bertanya ya. Saya tidak terdaftar di dalam DTKS Mas Eka. Apakah saya boleh mengusulkan? Terus juga pertanyaan, Mas Eka, saya ini penerima sebelumnya nggak dapet ya, tapi saya masuk di dalam penetapan DTKS nih, apakah saya boleh mendaftar? Nah, di video kali ini kita akan berbagi informasinya. Tapi sebelum itu, untuk para warga sekolah yang mungkin baru menemukan channelnya Mas Eka nih, silahkan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah. Oke, kira-kira ya, kalau tidak terdaftar di dalam DTKS, apakah saya boleh mendaftar? Nah, sebelum Mas Eka menjawab itu, Mas Eka akan mengingatkan kembali syarat dari pengusulan KJP Plus tahap 2 tahun 2024 ini. Apa aja Mas Eka syaratnya? Yang pertama adalah ya, berusia 6 sampai dengan 21 tahun ya. Itu syarat umumnya. Kemudian yang kedua adalah aktif ya, bersekolah di satuan pendidikan negeri maupun swasta ya, baik itu umum maupun madrasah ya, yang berada di DKI Jakarta, maka bisa mengusulkan ya. Kemudian yang ketiga adalah bernik dan kakak serta berdomisili di DKI Jakarta. Jadi niknya DKI Jakarta, nik dan kartu keluarga serta berdomisili di DKI Jakarta. Kemudian yang keempat adalah ya, kriteria penerima bansos, masuk dalam kriteria penerima bansos. Itu syarat umumnya ada 4. Kemudian syarat khususnya ada 2 ya. Kalau syarat umumnya sudah terpenuhi, maka ada syarat khusus. Apa itu syarat khususnya Mas Eka? Yang pertama adalah terdaftar di dalam DTKS. Terjawab ya pertanyaan tadi ya, sebelum Mas Eka lanjut nih ya. Jadi harus terdaftar di dalam DTKS. Terus yang kedua ya, anak panti, kemudian itu anak disabilitas, anak penyandang dari disabilitas yang terdaftar ya, atau yang sudah ditetapkan di SK Dinas Sosial ya, maka itu bisa mengusulkan. Jadi 2 syarat khusus dan umum ini harus terpenuhi. Tidak bisa syarat umumnya aja, syarat khususnya tidak terpenuhi ya, nggak bisa juga ya. Jadi harus dua-duanya ini terpenuhi. Nah, kalau pertanyaannya adalah apakah kalau misalkan saya tidak terdaftar di dalam DTKS bisa mengusulkan, Mas Eka? Terjawab ya, tidak bisa. Karena apa? Karena di syarat khususnya itu berbunyi terdaftar di dalam DTKS. Terus bagaimana Mas Eka agar saya bisa terdaftar di dalam DTKS? Ya, kalau misalkan ingin terdaftar di DTKS, maka daftarlah DTKS. Tapi DTKS-nya nggak dibuka Mas Eka sampai dengan saat ini. Iya, memang seperti itu. Entah kebijakannya apa, tapi yang jelas DTKS-nya memang sampai dengan saat ini masih belum dibuka ya. Beberapa 2 atau 3 tahun yang lalu gitu ya. Udah 2 atau 3 tahun belakangan ini memang tidak dibuka. Karena apa? Banyak data yang dari DTKS itu harus di cross check lagi dan harus divalidasi lagi, sehingga data yang usulan kemarin aja masih belum diproses gitu ya kan. Kalau dibuka nih tahun 2024 ya, nanti makin banyak lagi gitu, sehingga 2024 ini sepertinya tidak dibuka juga ya. Tinggal hanya sisa berapa bulan lagi, ini udah bulan September, Oktober, November, Desember, Januari 3 bulan lagi ya. 3 bulan lagi ya, berarti kemungkinan besar tidak akan dibuka untuk DTKS-nya. Berarti saya tidak bisa mendaftar ya, seperti itu. Kalau tidak terdaftar di dalam DTKS, maka tidak bisa mendaftar. Bahkan yang terdaftar di dalam DTKS itu tidak ada jaminan 100% akan keterima sebagai penerima KJP. Terus buat apa ngusulin Mas Eka? Ya namanya ngusulin. Ya, namanya ngusulin. Yang mengusulkan aja belum tentu dapat, apalagi yang tidak mengusulkan. Capek Mas Eka, berkasnya udah diusulin tapi saya nggak dapat. Ya, kalau memang lelah dan letih ya monggo silakan gitu kan. Karena masih banyak teman-teman atau para warga sekolah yang masih bersemangat menerima KJP di tengah isu KJP akan dihapus di tahun 2025 ya, mulai Juli nanti. Nah, ya silakan aja. Ya, kalau misalkan udah lelah dengan KJP ya nggak apa-apa, berarti kan memberikan kesempatan kepada orang lain yang lebih mungkin membutuhkannya dan lebih semangat lagi untuk mendapatkan KJP. Terus nih ya, untuk para warga sekolah juga,
Kalau misalkan dia belum pernah menerima KJP-nya tadi ya, atau sudah masuk di dalam penetapan DTKS, tapi dia bukan sebagai penerima KJP di tahap sebelumnya, apakah boleh mengusulkan? Ya boleh, silakan ya. Karena syaratnya adalah kuncinya terdaftar di dalam DTKS. Nah, DTKS ini ada dua website ya, para warga sekolah. Website di DTKS dan website di Siladu. Mana yang digunakan, Mas Eka? Yang digunakan adalah yang di Siladu, bukan yang di web DTKS. Kenapa yang di Siladu yang digunakan, bukan yang di DTKS? Karena yang di DTKS ini adalah web pendaftaran DTKS. Yang namanya daftar pasti ada proses ya, daftar KJP nih ya kan, diverifikasi dulu ya, terus disurvei dulu ya, ngumpulin berkas dulu, diverifikasi lagi oleh dinas, baru nanti ditetapkan sebagai penerima KJP. Sama DTKS demikian ya. Siapa yang bertanggung jawab di DTKS ini? Yang punya program ini adalah dari Dinas Sosial ya. Jadi kita mendaftarkan DTKS-nya, kemudian nanti diverifikasi, ada musyawarah kelurahan, ada nanti penetapan. Nah, setelah ditetapkan baru keluar yang namanya di web Siladu. Ketika kita cek ya, nik kita kemudian keluar masuk dalam penetapan, misalkan masuk penetapan DTKS tahun 2023, maka kita berhak bisa mengusulkan KJP-nya. Gitu, para warga sekolah. Jadi kalau misalkan nggak terdaftar di dalam DTKS, tidak terdaftar di Siladu, ya nggak bisa gitu ya, tidak bisa. Bahkan yang sudah terdaftar di Siladu pun tidak menjamin dia akan bisa mendapat KJP Plus tahap 2 tahun 2024 ya. Karena apa? Mas Eka jelaskan seperti ini. Ini masih banyak yang keliru antara web DTKS dengan web Siladu ya. Ini padahal udah jauh dibahas sama Mas Eka 1 tahun yang lalu gitu ya. Antara DTKS sama Siladu ya ini berbeda ya, tolong dipahami oleh para warga sekolah sehingga nanti tidak ada miskomunikasi ke sekolah. Loh, saya sudah terdaftar kok di dalam DTKS, tapi kenapa saya tidak bisa mendaftar gitu kan, tidak bisa mendaftar KJP-nya. Ternyata begitu dicek di Siladu nggak ada, hanya ada di pendaftaran DTKS. Ya berarti belum ditetapkan, masih proses pendaftaran DTKS. Kan yang diminta adalah terdaftar di dalam DTKS, bukan mendaftar DTKS. Ya, jadi kalau memang sudah terdaftar di DTKS-nya, screenshot yang di Siladunya, ya berikan ke sekolah ya. Nah, pengumpulan berkas ini kan beda-beda ya sama sekolahnya. Tiap sekolah itu teknisnya beda-beda. Ada yang dikumpulkan ke sekolah, ada yang menggunakan Google Form saja, tinggal diupload. Ya kalau misalkan harus dibawa ke sekolah, maka screenshot kemudian di print ya. Tunjukkan kalau memang kita terdaftar di dalam DTKS. Tapi kalau misalkan hanya masuk ke Google Form, ya berarti nanti di fotonya itu screenshotnya di-upload di Google Form agar nanti verifikasi sekolah juga bisa melihat bahwa memang iya dia terdaftar di dalam DTKS, maka dia berhak untuk mengusulkan KJP ya. Jadi baik dia ya penerima sebelumnya, baik dia bukan penerima sebelumnya, kalau tidak terdaftar di dalam DTKS maka tidak bisa ya. Tapi kalau dia terdaftar di dalam DTKS maka dia bisa mengusulkannya. Gitu para warga sekolah. Pelik memang. Kok makin lama makin ribet ya gitu. Ya memang seperti itu ya. Justru semakin ribet sih kalau menurut Mas Eka ya, opininya Mas Eka. Semakin sulit itu maka akan semakin susah dan semakin menghargai KJP-nya. Kenapa KJP itu semakin sulit, tidak seperti dulu. Dulu itu mudah banget dapat KJP. Efeknya apa? Banyak penyalahgunaan KJP di sana sininya ya. Ketika KJP ini di-press, benar-benar di-press banget, dan pendaftarannya pun di selektif, sangat selektif banget, maka berharap gitu yang mendapatkan KJP ini lebih menghargai prosesnya ya, kemudian punya pemikiran bahwa dapat KJP itu sekarang susah gitu, saya udah dapat nih KJP-nya, ya tunjukkanlah ya, tunjukkan dengan cara apa? Belajar dengan sungguh-sungguh ya, prestasinya ditonjolkan, kemudian jangan disalahgunakan, jangan digadaikan, karena masih banyak yang terlihat gitu, apalagi antrian pangan ya. Tuh, yang ngantri-ngantri itu kadang bawa segepok segini tuh ya, kartu KJP 10, 20 gitu kan. Salah nggak dianya? Nggak salah. Yang salah itu yang menerima, yang memegang KJP-nya juga gitu. Kenapa harus digadein gitu? Apa nggak sabar menerima duitnya karena tidak bisa dicairkan tiap bulan seperti yang sudah-sudah gitu ya? Karena cuma bisa diambil 100.000, maka digadaikan aja, biarin dapat 1 juta gitu. Karena duitnya bisa langsung cash 1 juta, ya sisanya biarin aja nanti sama pengepulnya
Udah ketahuan kok yang begitu-gitu. Terus kalau misalkan nanti dihapus ya marah-marah. Terus kalau misalkan diganti marah-marah. Tapi ketika sudah diberikan itu tidak dijaga dengan baik gitu, bahkan disalahgunakan. Ya, tapi kan itu nggak semuanya Mas Eka, itu kan hanya oknum. Ya memang hanya oknum, tapi nggak bersih-bersih gitu loh. Maksudnya nggak sadar diri. Yang benar juga harusnya negur gitu. Ya, oh tugasnya Pemkot OP lah, turun ke bawah. Ya kan, jangan cuma ngomong doang. Tugasnya orang sekolah juga lo ngomong. Lah, sekolah sudah mengusulkan. Terus nanti kalau misalkan sekolah putus, sekolah lagi yang disalahin. Ya, terus teman-teman Pemkot OP mau mutus, teman-teman Pemkot OP lagi yang disalahin. Ini aja ya baru keluar wacana ya bahwa akan dihapus ya KJP di tahun 2025 nanti ya di bulan Juli. Itu rame ya, wah pemerintah nggak pro sama masyarakat, bla 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 bla. Padahal ya di balik itu semua para warga sekolah tidak melihatnya dari satu sudut gitu, tidak melihat dari sudut yang berbeda lagi gitu ya. Mungkin nanti dihapus tapi digantikan dengan program yang lebih baik, ya kenapa enggak? Ya, kenapa enggak gitu? Contoh misalkan karena katanya sekolah gratis ya, yang swasta, terus yang negeri kan udah gratis, Mas Eka, gimana dong gitu kan? Ya mungkin nanti ada pertambahan ini, tambahan itu kita nggak tahu ya. Pokoknya nanti dibahas lah kalau itu mah. Tapi yang jelas untuk para warga sekolah nih yang tidak terdaftar di dalam DTKS saja, mohon maaf gitu. Tidak bisa mengusulkan sama sekali. Karena itu adalah pintu awal untuk mendaftar KJP Plus tahap 2 tahun 2024 ini. Bahkan mungkin juga nanti di tahap 1 tahun 2025 ataupun nanti kalau memang terlaksana sekolah gratis di DKI Jakarta itu juga wajib terdaftar di dalam DTKS ya. Maka mudah-mudahan data DTKS-nya benar-benar valid, benar-benar sesuai dengan yang apa ada di lapangan ya, datanya sesuai. Kalau memang dia memiliki rumah di atas NJOP 1M biasanya sudah ketahuan. Kalau memang dia memiliki listrik 1300 dianggap mampu ya diberikan penjelasan kenapa. Kemudian kalau memang dia terdeteksi memiliki kendaraan dan segala macam ya semuanya terbuka dan jelas validasinya gitu ya. Tidak semata-mata karena subjektivitas aja gitu, tapi lebih kepada objektif gitu ya. Jadi sekali lagi untuk para warga sekolah yang akan mengusulkan KJP Plus tahap 2 tahun 2024, jika sudah terdaftar atau masuk dalam penetapan Siladu, silakan usulkan ke sekolahnya. Kalau misalkan sekolahnya itu sudah mengusulkan atau mengeluarkan nama-namanya sedikit ya, nama kita tidak masuk di dalam usulan sekolahnya atau pengumuman sekolahnya, silakan ditanyakan ke sekolahnya, kenapa nama anak saya tidak masuk, kenapa nama saya tidak masuk padahal saya masuk dalam penetapan DTKS. Silakan ya. Kalau misalkan nggak bisa, yang bisa mendaftar itu hanya yang sudah terdaftar aja. Dasarnya apa? Tanya gitu aja. Dasarnya apa gitu, nggak usah perlu banyak berdebat panjang lebar, tanya aja dasarnya apa. Karena yang saya dapat informasinya ya, insya Allah informasi ini valid dan mungkin nanti pada saat pembukaan KJP pun akan dimunculkan oleh teman-teman dari Dinas Pendidikan ya syarat usulan KJP-nya. Kasihin aja, ini syaratnya ini tidak ada tertulis kalau dia penerima sebelumnya. Mungkin seperti itu ya. Ya, nanti kita lihat aja. Mudah-mudahan sih sesuai dengan apa yang sudah disosialisasikan ya. Tidak berubah karena kemarin kalau tidak salah pada saat sosialisasinya ya seperti itu. Yang penting terdaftar di dalam DTKS. Kalau tidak terdaftar di dalam DTKS maka tidak bisa. Bahkan yang sudah terdaftar di dalam DTKS pun belum ada jaminan dia bisa mendapatkan KJP. Seperti itu para warga sekolah. Untuk para warga sekolah yang sudah mendapatkan KJP di tahap 1 tahun 2024 dan akan melanjutkan KJP Plus tahap 2 tahun 2024 ini, mohon dijaga KJP-nya, digunakan sebaik-baiknya ya. Kalau memang nanti ini adalah KJP terakhir ya berarti ini adalah KJP kalian terakhir ya, maka dijagalah dan digunakan sebagaimana mestinya, dimanfaatkan sebagaimana mestinya, jangan disalahgunakan. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa Mas Eka sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk para warga sekolah. Mas Eka undur diri, sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.